Terus kalau kodok dan kodar, apa ngaruhnya kita iman kepada kodok dan kodar? Kemudian keenam iman itu ada saling keterkaitan? Enggak. Nah, kita ini terkadang berhenti nggak mempelajari lebih dalam, padahal rukun iman itu sangat menguatkan hati kita. Kenapa sangat menguatkan hati kita? Ya iya, ada iman meletaknya di hati. Maka ciri orang yang mudah gelisah, tanda imannya lemah. Begitu. Nanti kita bahas detail poin pertama ini ya. Kemudian poin yang kedua, bertahan di lingkungan yang toksik. Tadi kalau yang soal rukun iman itu internal, ini akibat eksternal. Ada teh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bersabda, tidak ada akang ya, kata ibu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinul mar'u kad-dinu khalilihi. Agama seseorang itu tergantung dari khalilnya. Khalil itu di dalam bahasa Arab ada 3 tingkatan ikatan pertemanan. Kalau dalam bahasa Arab ya ada sodiqun, itu teman, ada sahabat, itu sahabat, ada satu lagi lebih dekat, lebih erat ikatannya, yaitu khalil. Gak ada sih di bahasa Indonesia apa ya khalil. Tapi kalau misalkan khalil itu paling dekat dengan artinya terkasih. Jadi ada orang yang paling terkasih, paling dekat gitu dengan kita. Maka siapa orang yang paling dekat dengan kita melebihi sahabat kita, itu akan mempengaruhi agama kita. Maka kalau kita bertahan di lingkungan yang toksik, lingkungan yang merusak, lingkungan yang tidak support untuk keimanan, lingkungan yang tidak support untuk beramal soleh, lingkungan yang kalau kita ajak sholat malah mereka bilang, tumben banget sholat, soalim banget. Nah, lingkungan-lingkungan seperti itu justru yang akan membuat hati kita lemah. Karena bi'ah dalam bahasa Arab atau lingkungan itu mempengaruhi kehidupan kita. Kita ini kan makhluk sosial ya. Kita ini makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Kita ini butuh orang lain. Dan kalau kita berada di lingkungan yang berbeda jauh dengan tujuan kita, kemungkinannya hanya dua. Antara saling tarik-menarik atau bubar. Tarik-menarik maksudnya gini, yang satu buruk, yang satu baik. Ini tarik-menarik. Yang buruk narik yang baik jadi buruk, atau yang baik narik yang buruk jadi baik. Itu ya, itu tarik-menarik. Atau justru hubungan itu akan bubar. Karena memang sudah beda jalan. Mending kalau lingkungan yang buruk itu tertarik baik oleh kita. Cuman kan resikonya lebih banyak. Pertama, ditarik jadi buruk. Kedua, ujung-ujungnya bubar juga. Ujung-ujungnya bubar juga karena udah beda pemahaman, sudah beda visi misi, sudah beda tujuan hidup. Maka jangan bertahan di lingkungan yang toksik. Pindahlah, carilah. Kalau sekarang kita nyaman dengan seorang sahabat, dengan beberapa teman, tenang, Allah nanti gantikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Dan akan diberikan rizki dari cara yang tidak terduga-duga. Jadi, kalau sekarang memang kita harus mengganti lingkungan kita, berpindah teman dari teman yang tidak support untuk menenteramkan hati, menguatkan iman, berpindah kepada teman-teman yang menenteramkan hati, menguatkan iman. Nanti ketemu kok orang-orangnya. Hadir di majelis ta'lim, entah nanti lewat online ataukah lewat offline, kita akan ketemu dengan teman-teman yang bisa saling ngecas satu sama lain. Maka bertahan di lingkungan yang toksik bukan pilihan, juga bukan takdir. Itu mah nasib aja yang nggak mau dirubah. Maka rubah supaya hati kita itu jadi lebih kuat, supaya hati kita itu tidak terus-terus melemah. Kemudian yang ketiga, mindset yang keliru memandang kehidupan di dunia sehingga membuat hati bersandar pada hal yang lemah.
Ternyata ibu, apalagi perempuan ya, kebanyakan orang-orang bilang perempuan itu butuh sandaran. Iya, maka sandarkan hatinya kepada Allah, tidak kepada suami, tidak kepada pasangan, tidak kepada harta, tidak kepada rumah, tidak kepada status sosial, tidak kepada apapun. Sandarkan hatinya hanya kepada Allah. Maka mindset dalam memandang dunia itu adalah tidak dijadikan bahan sandaran, melainkan apa yang kita genggam saja. Kalau yang kita genggam kan ada di tangan dan kendali kita. Mau kita lempar ke kanan, mau kita lempar ke kiri gitu, itu bebas karena udah ada di kendali kita. Misal kita baru tenang kalau pegang uang banyak, nggak bisa, hatinya bakal lemah kalau kayak gitu. Kalau uangnya habis buat bayar pinjol, ayo gimana? Itu terus bersandar pada suami. Suatu saat suaminya meninggal, suatu saat suaminya berbuat salah, suatu saat mungkin suaminya membuat kecewa. Bersandar pada anak, anak akan punya kehidupannya sendiri. Mau bersandar pada apa? Nggak ada pilihan lain selain bersandar hanya kepada Allah. Maka dalam memandang dunia bukan sebagai tempat sandaran, melainkan hanya apa yang kita genggam dan kita bawa sebagai bekal menuju akhirat. Itu kita harus betul memandang dunianya. Dan dunia bukan menjadi tujuan utama kita diciptakan. Dunia itu uh, kita itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita itu diciptakan, ya, manusia dan jin diciptakan melainkan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, gimana ya ayatnya teh? Allah ciptakan langit, bumi, dan isinya itu untukmu, untuk kalian, untuk manusia. Jadi kenapa kita menjadikan dunia ini sebagai sandaran, sedangkan memang sudah oleh Allah dijadikan dunia ini untuk kita manusia. Coba bayangkan, kuda segitu kuatnya, ya, ditunggangi sama manusia, dipecut dia nggak protes, sakit, woi gitu, nggak bilang kayak gitu kan? Karena apa? Karena memang kuda sekuat apapun diciptakan buat manusia. Kambing, domba, saat Idul Adha, satu persatu temannya Baik, mohon doanya kepada Teteh Bunda. Semoga Ustadz dimudahkan untuk masuk kembali ke ruang kajian. saya cari dulu. Alhamdulillah. Ya Allah. Minta bantuan Teteh Bunda supaya dimudahkan Ustadznya. Sampai mana tadi? Ya, sampai mana tadi? Sampai mana tadi terus ya? Tadi tuh sampai lagi berbicara kambing Idul Adha itu Ustadz. Nah iya, kambing tuh disembelih satu-satu. Nggak ada temannya yang lain demo gitu. Ya, don't kill us begitu. Nggak ada. Kenapa? Karena memang dunia itu diciptakan untuk manusia. Jadi nggak usah bersandar ke dunia. Nggak usah kita itu merasa pede kalau pakai bajunya yang bermerek buat apa. Kita baru merasa pede kalau rekening kita banyak, itu jangan. Enggak, kita baru bisa. Jadi jangan sampai akhirnya karena bergantung kepada dunia jadi mati kutu kalau nggak ada dunia yang kita pegang. Kan ngapain berpikiran seperti itu gitu. Ya.
Maka di antara 3 poin ini sebetulnya yang akan sangat berpengaruh itu yang poin pertama. Poin pertama benar, poin kedua akan ngikutin, poin ketiga akan ngikutin. Maka kita akan bahas lebih detail yang poin pertama, yaitu tentang rukun iman. Oke, kembali ke SD ya pelajaran kita ya. Mari kita lanjutkan. Mana? Ini ada nggak layarnya muncul nggak? Layarnya muncul, tapi masih di hati yang lemah, Ustadz. Iya, sebentar ya, siap. Baik. Nah, rukun iman ini ada 6 tadi ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Kita jelaskan satu-satu. Apa pengaruhnya kita beriman kepada Allah dengan kehidupan kita di dunia dan kehidupan di akhirat? Maya sudah pasti antara masuk surga, masuk neraka. 2 hal itu aja gitu. Selamat atau sengsara abadi selamanya. Tapi apa sih ngaruhnya kita iman kepada Allah sama kehidupan kita di dunia? Iya, Ibu. Kalau kita beriman kepada Allah itu harus memenuhi 3 unsur. Ya. Apa yang pertama? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah itu apa? Meyakini Allah lah yang menciptakan, mengatur, mengurus segala sesuatu yang ada di ujung langit paling atas dan ada di dasar bumi paling bawah. Allah yang atur semuanya. Bayangkan, kita beriman kepada zat yang mengatur sesuatu yang paling atas dan yang paling dasar di muka bumi ini, di dunia ini, dan seisinya Allah yang atur. Kebayang? Kemudian Allah bilang, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Dahsyatnya kita iman kepada Allah. Kadang hati gelisah itu kan merasa terzolimi, nih hatinya jadi gelisah. Maka apa? Maka coba apa namanya? Bayangkan kita tadi dengan kondisi hati yang terzolimi, kemudian berdoa kepada Allah, Allah lah yang mampu, maha kuasa atas segala sesuatu. Doa apapun diijabah orang yang terzolimi. Kalau kita bergantung pada rububiyah Allah, kekuasaan Allah itu kita yakini sepenuhnya dengan baik, dengan benar, dengan betul, itu juga sudah cukup membuat hati kita aman, nyaman. Kemudian uluhiyah, kita hanya beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukannya dengan apapun. Dan mau apa menyekutukan Allah? Apa? Menyandarkan hati kepada jimat. Jimat bisa apa? Jimat bisa apa? Apa benda pusaka? Apa ngaruhnya benda pusaka? Kita sempat beberapa kali begitu ya menghancurkan benda pusaka itu. Ada parang panjang segini, ada badik begitu, ada keris, ada batu akik, dupa dan sebagainya, kita hancurkan. Sehat, hidup sampai hari ini, gendut itu. Jadi nggak ada ngaruhnya juga bergantung kepada jimat. Untuk apa minta-minta kepada selain Allah? Ya. Kemudian memahami asma wa sifat. Asmanya Allah, sifatnya Allah. Teteh ibu, bayangkan kita menyembah zat yang Rahman, Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Udah Maha Pengasih, suka ngasih, ya, tanpa peduli background, tanpa peduli latar belakang, semuanya Allah kasih. Apa buktinya? Orang kafir pun oleh Allah dibuat kaya. Binatang melata pun nggak pernah sekolah SD bisa hidup dan berkembang biak. Saking maha pengasihnya Allah. Kemudian Allah punya rasa sayang. Yang rasa sayangnya ini dikasihkan hanya untuk orang-orang beriman saja. Seperti halnya ibu kepada anak kandung dengan kepada anaknya orang. Dan ke anaknya orang mah cuma sesekali aja ngasih makanan mah. Tapi ke anak sendiri jangankan ngasih makanan, jadwal makannya pun dia tahu. Kalau nggak mau makan itu dia khawatir. Nah itu sayang.
Dan Allah kasih sayang itu ke kita orang beriman. Dan kalau orang tua bisa sesayang itu ke anaknya, maka Allah ini nggak ada bandingannya rasa sayangnya kepada orang beriman. Lanjut, Allah itu maha kaya. Al-Ghani, Allah maha kaya. Sudahlah maha pengasih, kita orang beriman disayang, Allahnya maha kaya. Terus kenapa kita takut miskin? Kenapa kita menggelisahkan urusan dunia? Sedangkan kita menyembah Allah yang maha kaya. Kan tinggal minta, nanti dikasih. Kan siapa yang menjadikan urusan dunia sebagai tujuan utamanya, oleh Allah akan dijadikan kemiskinan itu di pelupuk matanya. Terus aja dihantui rasa takut. Karena tujuannya dunia. Sedangkan urusan-urusan yang lainnya oleh Allah malah dibuat bercerai-berai. Tapi siapa yang menjadikan akhirat tujuan utamanya, maka Allah akan buat dunia mendatanginya dalam keadaan tersungkur lagi hina. Yakin nggak kita dengan hadis Nabi itu? Maka kejar Allah, kejar akhirat, nanti Nanti oleh Allah akan dibuat dunia itu mendatangi kita dengan tersungkur dan hina. Pegang aja itu. Kalau kita kerja niatnya ibadah, mengurus anak niatnya ibadah, melayani suami niatnya ibadah, berbakti kepada orang tua niatnya ibadah, semuanya digantungkan kepada Allah, tenang hati kita. Kenapa bisa tenang? Karena kita nggak butuh balasan dari orang lain. Kadang kan kita tuh berbuat baik, terus dianya balasnya buruk. Kok dia gitu, udah dibantuin malah kayak gitu. Kan jadi gelisah hatinya. Ngapain? Ngapain seperti itu tuh? Ngapain? Kan udah ngasih, ya udah biarin. Cukup kita meminta balasannya dari Allah. Dia mau buat buruk sama kita, dia mau hina kita, dia mau ledek kita, dia mau fitnah kita, dia mau tuduh kita, urusan dia. Yang penting hati kita sudah beribadah, menolong, baik, hanya untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah. Tapi kalau kita terlalu mementingkan ucapan manusia, hilang imannya kepada Allah, capek. Kenapa capek? Karena saya pun mengalami hal itu. Jadi udahlah, tidak usah bergantung ke manusia, iman hanya kepada Allah, dan hanya bergantung kepada Allah. Tadi sudahlah Al-Ghani maha kaya, apalagi Al-Afu Al-Ghafur. Kalau kita buat salah dimaafkan, diampuni. Nggak hanya di nggak hanya di apa? Tidak hanya dinolkan saldo dosanya, tapi juga dianggap tidak pernah berbuat salah. Allah itu mampu seperti itu. Jadi kita tinggal minta. Kenapa kita gelisah dengan dosa yang masa lalu, sedangkan kita menyembah Allah Al-Afu Al-Ghafur? Tinggal minta diampuni, dihapus yang lalu itu. Yakin nggak kita dihapus itu? Kenapa dihantui rasa bersalah di masa lalu terus? Ya. Kemudian iman kepada malaikat, apa sih ngaruhnya sama hidup kita? Sesimpel gini aja deh. Kalau kita beriman kepada malaikat, dua malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan buruk kita, kita yakin ada dua malaikat itu terus kerjaannya tuh nyatet terus, nggak pernah capek. Allah perintahkan catat terus, nggak ada lelah tuh. Coba kita mau cari celah ngeluh di mana? Karena kalau saat ngeluh dicatat, malu dong. Allah udah kasih banyak nikmat, terus kita ngeluh, dicatatlah sama malaikat. Kita mau cari celah buat maksiat gimana? Ketika sudah kita akhirnya berbuat maksiat, dicatatlah sama malaikat. Kan itu sudah ngaruh buat hidup kita. Kita mau gibah, dicatat sama malaikat. Kan akhirnya ngaruh sama hidup kita kan. Maka ini pengaruh keimanan inilah yang harus kita telisik dan cari tahu apa sih ngaruhnya ke hati kita. Kemudian iman kepada kitab Allah. Kata Ibu, masalah apa dalam kehidupan kita yang solusinya nggak ada di Al-Quran? Ada semua. Kang, saya nggak ngerti isi Al-Quran. Simple, tanya sama yang ngerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apapun permasalahan hidup kita ada solusinya di Al-Quran. Selesai.
Nah, kalau semua permasalahan hidup kita ada solusinya di Al-Quran, terus kapan kita bisa gelisah? Oh, begitu ada masalah tinggal buka Quran. Begitu ada masalah tinggal tahu, cari tahu, tanya sama yang paham Al-Quran. Beres toh, apalagi yang harus digelisahkan. Kita ini manusia itu makhluk yang paling dimanja, kata ibu ya, sama Allah ini. Kenapa dimanja? Kita bahas dulu yang iman kepada Rasulullah. Ini paket komplit kita nih manusia nih. Udahlah dunianya dikasih buat manusia. Sudahlah kitabnya juga dijadikan petunjuk buat jalani kehidupan di dunia. Dikasih pembimbing pula. Ya, nggak dimanja gimana? Manusia teh. Sudah dikasih dunia dan seisinya oleh Allah. Buat menjalankan kehidupan dunia udah nggak usah mikir. Ikutin Quran. Kalau bingung cara mempraktekkan Qurannya, nah lihat contohnya di Nabi, enak, masuk surga, beres. Terus apa celah buat kita gelisah tuh di mana? Sedangkan permasalahan kita, semua solusinya ada di Al-Quran. Kalau kita bingung gimana cara mempraktekkan Al-Quran, tinggal lihat perilaku Nabi, ucapan Nabi. Kita mau gelisah gimana? Udah dimanja sama Allah kayak gitu masih gelisah. Berarti bukan. Problemnya ada pada takdir Allah, tapi problemnya ada pada hati kita. Lanjut, iman kepada hari kiamat. Kata ibu, kita mau, kalau udah yakin sama hari kiamat tuh ya, kalau sudah yakin sama hari kiamat, apa yang tidak kita segerakan untuk berbenah? Apa yang tidak kita segerakan untuk berbekal? Ya, kiamat yang pasti kita alami adalah kematian. Terus, kenapa kita teh nggak berbekal? Kenapa kita menggelisahkan hal-hal urusan dunia? Kenapa kita menggelisahkan ucapan-ucapan orang lain terhadap kita? Kenapa kita menggelisahkan pandangan orang lain terhadap kita? Penilaian orang lain terhadap kita. Selama kita nggak berniat seperti yang mereka katakan, jalan aja. Ya, kemudian iman kepada qada dan qadar, ketetapan Allah yang bisa dirubah ataupun yang tidak bisa dirubah. Kenapa warnanya beda sendiri? Karena mungkin saja hati kita gelisah itu bukan nggak iman ke Allah, bukan nggak iman ke malaikat, bukan nggak iman ke kitab Allah, bukan nggak iman ke Rasul Allah, bukan nggak iman ke kiamat, tapi kurang sempurna imannya kepada qada dan qadar. Ya, jadi sulit menerima ketetapan-ketetapan dari Allah sehingga hatinya gelisah. Manakala iman kepada qada dan qadarnya belum sempurna atau bahkan rusak, maka rukun iman yang lainnya pun jadi gagal total. Contoh, dikasih ujian. Dikasih ujian. Dek, hilanglah hartanya seluruhnya jadi nol. Ujian tuh ya berat ya. Akhirnya apa? Kenapa Allah tuh kayak gini ya? Kenapa kok seperti ini? Udah suudzon sama Allah. Mencoreng iman kepada Allah. Akhirnya dia mengatakan hal-hal buruk terhadap Allah dicatat sama malaikat. Jangankan ke kitab Allahnya, ke Allahnya saja sudah mencoreng seperti itu karena hatinya gelisah. Gimana mau dapat petunjuk di kondisi seperti itu? Dari kitab Allah nggak dapat. Apalagi mencari tahu apa solusi yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Nggak ada pikiran begitu kalau nggak bisa nerima ketetapan Allah. Ya hari kiamat, apa kiamat ini? Maka hati-hati terkait iman kepada qada dan qadar. Yang harus kita kedepankan terkait qada dan qadar, mindset kita adalah semua yang Allah tetapkan untuk kita itu baik. Kitanya aja yang belum paham, selesai. Tidak ada satupun ketetapan Allah yang buruk. Semua ketetapan Allah itu baik. Kitanya aja belum paham. Nanti seiring berjalannya waktu, kita ngerti, kita paham. Oh, sama Allah dulu disimpan di titik ini,
untuk paham, untuk belajar, supaya saya jadi di titik sekarang. Gitu sebetulnya. Cuman kadang menghadapi ketetapan Allah itu, ya, cuman kadang menghadapi ketetapan Allah itu, kitanya sering apa? Takut, sering sedih, bahkan berlebihan. Maka kita harus waspada terhadap dua rasa yang berkaitan dengan qada dan qadar. Kita sering takut terhadap ketetapan Allah. Ketetapan yang mana? Ketetapan yang akan datang. Gitu khawatir. Seorang ibu khawatir luar biasa begitu ya terhadap nasib anaknya kalau dia meninggal. Lah memang Allah nggak mampu itu menjaga anaknya kalau ditinggalkan meninggal, kan Allah mampu. Atau karena ditinggalkan seseorang yang berarti dari hidupnya. Kita pernah menjumpai, kata ibu ya, ini kasus kasus betul-betul saya lihat di depan mata saya, pengaruh dari tidak bisa menerima qada dan qadarnya Allah sampai berujung kematian. Jadi ada seorang anak remaja, dia masuk kelas 1 SMA. Begitu sudah masuk, ternyata bapaknya itu meninggal. Saya nggak tahu ya sedihnya ditinggal bapak itu segimana. Cuman dia ini terlalu berlebihan. Anak kelas 1 SMA, ceria, seneng main. Ketika bapaknya meninggal, dia nggak bisa nih menerima ini nih, menerima qada dan qadarnya Allah. Dia nggak bisa menerima qada qadarnya Allah. Dia sedih berlebih. Akhirnya apa? Selang 6 bulan, anak itu meninggal. Satu sebabnya, sedih. Sedih berlebih. Ya tentu dari sedih berlebih itu akhirnya banyak penyakit, bahkan lupus, autoimun, meninggal. Tapi kalau dia nggak sedih berlebih kan sehat. Itu fa inna fil jasadi mudghah fa idza salihat salahat jasadu kullu fa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ada segumpal daging, kalau baik baik seluruhnya, kalau buruk buruk seluruhnya. Segumpal daging itu adalah hati. Maka kata ibu, waspadai rasa takut, waspadai rasa sedih. Ya, kenapa kita harus takut sedangkan Allah itu maha berkuasa? Nggak ada satupun yang mampu mencelakakan kita ketika Allah sudah lindungi. Dan tidak ada satupun yang mampu menyelamatkan kita ya ketika memang Allah sudah tidak ikut campur tangan. Maka kepada siapa kita bergantung? Kepada Allah. Kalau kita sudah bergantung kepada Allah, untuk apa tetap memelihara rasa takut terhadap takdir yang akan datang? Ya. Dan kenapa harus selalu bersedih terhadap takdir yang sudah lalu? Maka hati-hati dengan dua perasaan ini, takut berlebih, sedih berlebih. Lalu bagaimana dengan qada dan qadar yang terjadi hari ini? Maka kalau ada qada dan qadar yang terjadi hari ini, kalau tadi rasa sedih, rasa takut itu adalah sebagai cobaan, ada 5 fase jiwa ya ketika mendapat cobaan. Fase pertama menolak. Dia nggak terima. Kenapa sih kok ini terjadi ke saya? Nggak mau saya kayak gini tuh, nggak mau. Akhirnya apa? Akhirnya dia marah. Karena menolak, nggak bisa menerima, akhirnya dia marah. Marah luar biasa dengan kondisinya sendiri. Dengan ketetapannya sendiri, dengan ulah dan perbuatannya sendiri. Dia marah. Kan lucu orang kayak gini. Kemudian apa? Akhirnya dia melakukan fase tawar-menawar. Coba kalau gini. Pasti nggak gitu. Kenapa kok sampai kayak gini? Padahal kayak gitu. Coba kalau tadi uang 100 ribunya nggak disimpan di saku yang disimpan sama HP. Pasti pas ngeluarin HP itu uang 100 ribunya nggak jatuh. Kenapa uang 100 ribu itu nggak saya masukin saku yang di sini? Kan tawar-menawar. Bisa apa dengan melakukan itu? Nggak bisa merubah apa-apa. Takdirnya tetap terjadi. Karena dia nggak dapat solusinya, akhirnya depresi. Penuh tekanan hidupnya. Tapi Masya Allahnya, ketika sudah mulai depresi, tiba-tiba otak kita menekan ke dalam, ya ke alam bawah sadar ke dalam begitu. Akhirnya kita bisa mulai, ya udahlah, ada uang 100 ribunya udah hilang.
udah nggak ada, terima aja deh. Ya udah deh, nggak apa-apa, ujiannya diterima aja. Capek kan kalau harus ngerawatin fase-fase ini. Maka orang beriman itu, yang tadi baik iman rukun imannya ini, dia nggak bakal ngelewatin fase 1, fase denial, fase anger, fase bargaining, fase depression, dia nggak bakal lewatin itu. Dia akan langsung ke fase menerima. Ketika menerima, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih. Ya udah, dan memang Allah ngasih yang terbaik. Dan memang Allah ini ketetapan yang terbaik, kitanya aja belum paham. Jadi langsung nerima. Nggak ada tuh perasaan menolak, nggak ada perasaan marah, nggak ada perasaan tawar-menawar, nggak ada depresi. Yang ada apa? Seneng. Karena apa? Nerima. Ya, Ibu ya. Maka ini ujian kecil yang pernah saya alami itu saat membangun rumah tahfidz baru sebulan. Punya utang 1 juta gitu dulu tuh ya. Punya utang 1 juta, uang yang buat nutupin kontrakan bulan depan udah disiapin, tas baru beli, laptop belum setahun, hilang semuanya 3,5 juta itu satu tas tuh semuanya. Cuman sisa dompet sama KTP. Tapi pada saat itu nggak ada rasa menolak, nggak ada rasa marah, nggak ada rasa tawar menarok. Coba kalau pintunya dikunci, nggak bakal ada orang masuk. Pintunya sih nggak dikunci, nggak ada rasa begitu. Langsung diterima aja. Kemudian ingat teguran dari Allah. Ini iman kepada Al-Quran, iman kepada kitab Allah. Barang siapa yang ditimpa musibah, kemudian dia bersabar dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un, Allah akan ganti dengan yang lebih berkah. Dengan yang lebih berkah. Akhirnya oleh Allah laptopnya diganti sama komputer, dan komputernya sekarang dipakai sama yayasan. Berkah. Ya, pada saat itu gaji hanya 600.000, tiba-tiba dalam 1 bulan saya bisa dapat 4,5 juta. Kan kalau langsung nerima enak kan? Fasenya nggak harus nolak dulu, nggak harus marah dulu, nggak harus tawar menawar dulu, nggak harus depresi dulu, nggak ada. Begitu bilang ke orang tua, ya namanya orang tua ya, pasti ngingetin anaknya sambil marah-marah. Kita langsung bilang, gak usah marah sih, ini udah kehilangan, kok malah dimarahin. Udah tahu anaknya kena musibah, malah dimarahin. Jadi dia sama orang tua tadi gitu. Astagfirullah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya orang tua ya udah cuma bisa nerima aja, ya udah nerima beres. Sebulan kemudian semuanya Allah ganti sama yang baru. Kan enak kalau kita dapat cobaan, dapat ujian, nggak dibikin gelisah, dibikin langsung nerima. Dong kita makhluk lemah kok. Urusan sebutir nasi aja kita harus minta sama Allah. Urusan sendal putus aja kita harus minta sama Allah. Kenapa kita ngoyo gitu? Harusnya nggak gini, harusnya gitu. Coba tadi kalau kayak gini, kayak gitu. Wah, akhirnya semua dimarahin. Ya sudah, nggak bisa nerima akhirnya. Gelisah akhirnya hatinya. Maka hati yang lemah itu sama dengan hati yang mudah gelisah. Terakhir, mau tahu caranya supaya hatinya kuat? Kenali dan mendekatlah pada sang pemilik hati. Insya Allah hatinya nggak ada gelisah. Hatinya nggak ada galau. Pasti apa? Pasti tenang. Gimana caranya mendekat pada sang pemilik hati? Hadir di kajian ilmu. Banyak zikir. Ingat sama Allah. Semua hal yang terjadi pada diri kita, kaitkan kepada Allah bahwa semuanya sudah Allah rencanakan baik. Kitanya aja yang belum ngerti. Nanti udah kita lewatin waktunya, ngerti kok. Kalau udah ngerti, enak, paham, bahagia. Ya, maka Nabi SAW bersabda, ajaban li amri mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang beriman itu. Kalau ditimpa musibah, dia bersabar. Kalau diberi nikmat, dia bersyukur. Dan dua-duanya adalah berpahala. Sabar dan syukur. Intinya apa? Kita nerima dulu deh takdir Allah, supaya apa? Supaya hati kita nggak gelisah. Supaya hati kita tidak lemah. Supaya hati kita kuat. Husnudzon sama Allah, insya Allah kok semua takdirnya itu baik, nggak ada yang buruk. Kitanya aja yang belum paham. Itu saja untuk malam ini, kata ibu semuanya ya.
1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan saya kembalikan lagi ke Teh Elsa sebagai MC. Baik, Masya Allah. Ternyata ketika kodo dan kodarnya sudah diimani, maka akan lebih mudah menerima ya Ustadz. Betul. Insya Allah. Boleh ada sesi pertanyaan Ustadz? Ini ada ini tuh. Mangga kepada Teteh Bunda yang ingin bertanya, boleh melambaikan tangan atau diisi aja di kolom obrolan. Ini Dan kalau kebetulan, iya, kebetulan sudah ada yang bertanya Ustadz di kolom obrolan. siap. Mau tanya, silahkan. Kalau ada yang membenci kita dan kita tahu dia pun membenci kita, apakah salah ketika kita pun tidak mau lagi bertegur sapa dengannya karena dia sendiri yang mulai menghindar? Kalau ada yang benci kita, sikap kita gimana? Yo, harus kita balik benci atau harus gimana? Satu, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan itu melainkan kebaikan lagi. Jadi jangan sampai kita menjadi pribadi yang buruk hanya untuk membalas orang yang buruk. Jadilah pribadi yang baik, ya. Stay cool and stay calm begitu. Bisa kebawa sama orang lain. Orang lain buruk sama kita, maaf kita mah tetap baik aja. Kecuali sama orang yang hasad. Kalau sama orang yang hasad mah sama Allah juga kita diperintahkan untuk berlindung di surat Al-Falaq. Amin syari hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang-orang hasad apabila dia sedang hasad, baru kita harus berlindung. Kalau orangnya lagi benci mah dan nanti berubah. Kalau hasad mah ada bedain begitu. Tapi kalau orangnya sebel sama kita, nggak usah kita balas sebel. Malu atuh sama Nabi. Nabi aja diludahin, orang yang ngeludahinnya sakit sama Nabi ditengok, kita kan nggak sampai diludahin ya. Jadi ya udah, jalanin aja. Dah, hidup mah begitu. Kalau semuanya setuju, sepakat, baik sama kita, atau nggak rame, nggak ada cerita. Ya, jadi ada yang baik sama kita, ada yang buruk sama kita, dinikmati. Jadi hidup kita berwarna. Dah seneng terus mah jadi jenuh. Seneng terus hidup ya, bosan, nggak seru. Ada sedihnya sesekali, ada jengkelnya sekali, tiba-tiba bahagia meledak, wah itu kan senang. Ya, maka memang itu bagian dari rencana Allah. Allah hadirkan orang itu untuk memberikan ujian kepada kita. Nah, nanti membuktikan kualitas diri kita. Apakah kita akan tetap baik ataukah kita jadi ikut-ikutan buruk? Jangan. Jangan jadi buruk hanya karena untuk membalas orang yang buruk. Ya, jangan. Kecuali kalau kita tidak mampu berbuat baik ke dia, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa berkata yang baik, ya senyumin. Oh, itu mah tukang gigit, senyumin aja, ya. Dan apabila kamu bertemu orang-orang bodoh yang berkata zalim, qalu salama. Katakanlah perkataan salam, semoga selamat. Gitu. Jadi bukan kita malah balik membalas atau bahkan kitanya jadi pribadi yang buruk, ya. Tadi kecuali kalau hasad baru kita menghindar karena memang oleh Allah diperintahkan untuk berlindung dari orang-orang yang hasad begitu. Nah, lanjut nih, ada lagi, silakan Teteh ya, ditanyakan lagi saja. Ada enam, Masya Allah. Bentar, dari Teh Santi dulu ya. Saya izin langsung baca dan jawab saya, Teh saya. Gak apa-apa ya. Enggak, Mau persilakan. tanya, silahkan. Bagaimana caranya berdamai dengan masa lalu yang kelam dan membuat trauma yang selalu menghantui di kepala. Saking ketakutannya atas hukuman dari Allah sampai tidak bisa tidur 12 hari. Full. Dan sampai sekarang suka kadang nggak terima kok saya bisa sampai menjalani pengobatan ke SPKJ. SPKJ itu apa ya? Bagaimana supaya hati menerima seutuhnya, mohon sarannya. Teteh, ketahuilah ada perempuan yang sangat buruk perangainya ya. Dia itu membunuh Hamzah, paman yang Nabi cintai. Kemudian apa?
Kemudian dia membelah dadanya Hamzah, memakan jantungnya Hamzah itu di depannya Nabi. Teteh nggak sampai begitu kan ya? Nggak sampai sejahat perempuan itu. Tapi perempuan itu akhirnya taubat, beriman kepada Allah, menjadi perempuan yang ikut bertempur di medan jihad. Ya, ikut bertempur di medan jihad, yaitu Hindun. Maka kita harus pahami satu ayat yang Allah firmankan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat, terus-terusan taubat, salah taubat lagi, salah taubat lagi, salah taubat lagi. Itu Allah cinta. Kenapa ketika Allah sudah cinta, kita tidak membuka hati dengan cintanya Allah? Kita masih mengurung hati kita dengan masa lalu kita yang nggak akan pernah kita bisa ubah, yang kedepannya juga belum tentu kita lakukan hal yang sama, kan? Kan kita menghindari hal yang sama itu. Maka terimalah dulu bahwa itu memang masa lalu kita selesai. Walaupun memang kalau lagi ingat, aduh, kenapa melakukan itu? Kalau lagi ingat, aduh, suka malu-malu sendiri gitu ya kalau ingat ya. Semua orang itu nggak ada yang bersih, katanya. Semua orang itu berbuat salah di masa lalu. Semua orang itu punya aib yang nggak mau diketahui oleh orang lain. Allah sudah tutup aib itu, Allah cinta sama kita. Allah pertemukan dengan orang-orang yang nggak mengetahui aib kita, mendukung dan mensupport kita. Allah sudah menunjukkan rasa cintanya kepada kita. Lalu kenapa kita tutup terus hati kita dari cintanya Allah yang sudah Allah mulai kasih buat kita? Dengan apa? Dengan terus memikirkan keadaan yang nggak pernah bisa kita rubah karena itu terlalu jauh. Masa lalu itu sangat jauh jaraknya dengan kita, nggak bisa kita rubah. Sudahlah, terima saja, memang kita seperti itu fase kehidupan kita, sehingga nanti kita bisa mengajarkan kepada keturunan kita, jangan lakukan itu. Karena kita sudah merasakan tidak hanya tahu itu dilarang, tidak hanya tahu itu nggak boleh, tapi kita sudah tahu akibat-akibatnya, sehingga kita bisa mengajarkan pada keturunan kita bahwa ini dilarang, ini tidak boleh, karena akibatnya sangat buruk. Begitu. Saya mudah-mudahan bisa menjawab. Allah lebih menyukai orang yang ketika dia berdosa segera beristighfar memohon ampun ketimbang orang yang kemudian dia beribadah lalu sombong dengan ibadahnya. Jadi teteh ya sudah mendapatkan sinyal-sinyal dicintai oleh Allah, jangan ditepis begitu dengan kitanya bergelut aja sama masa lalu. Allah sudah mau ampuni, Allah sudah kasih tanda-tanda mau dikasih nikmat, kasih rasa cintanya, ditepis terus sama kita. Ya udah akhirnya nggak sembuh-sembuh begitu. Kemudian selanjutnya mau tanya, boleh, ada teman yang dia itu orangnya trauma sama masa lalu, dia itu sering banget sedih. Tapi saya tahu teman itu sering banget ibadahnya, sholat malam ataupun baca Quran nggak pernah terlewat. Itu gimana ya? Ibadah itu ritual gerakan kita, ya. Maka tadi urusan hati itu belum akan sempurna terobati kalau saat ibadahnya pun hatinya belum hadir. Kita nggak menjustifikasi dia hatinya nggak hadir ya, nggak begitu maksudnya. Tapi memang perlu diilmui apa makna sholat tahajud, apa makna sholat 5 waktu, apa makna dari baca Al-Qur'annya, apa keutamaannya, apa obat bagi hatinya, itu perlu diperdalam. Maka dia akan sembuh dengan sendirinya kalau hatinya sudah betul. Kalau hatinya sudah kuat, akan sembuh dengan sendirinya. Ya, tapi kalau hatinya masih lemah, ritual sebanyak apapun itu akan sulit. Maka ini hatinya yang harus diobati. Hati yang harus diobati tadi balik lagi. Perdalam ilmu tauhid, perdalam akidahnya. Orang dia tetap sholat. Tahajud iya, duha iya, 5 waktu nggak terlewat, baca Quran iya. Tapi hatinya selalu aja, nah Allah teh menikieu ke kehidupan saya teh. Nah Allah teh menikieu di hidup saya teh. Kenapa saya teh meni begini hidupnya teh ya Allah nalang sa gitu ya. Ya udah buat apa sholatnya kalau hatinya masih begitu.
Inna salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salatnya kalau betul itu akan menghindarkan dari perbuatan keji, dari perbuatan buruk, dari hati yang kotor. Kalau salatnya ibadahnya betul, maka ini harus dikoreksi. Saat beribadah, hatinya hadir tidak, faham tidak, siapa yang dia sembah, untuk apa dia sholat, dan sebagainya. Insya Allah kalau faham, kan apalagi perempuannya, perempuan itu sholat 5 waktu, saum yang wajib, buat suami ridho, selesai, masuk surga, pintu manapun. Enak banget perempuannya. Wah, laki-laki begitu, gampang masuk surganya. Nggak usah ibadah sunnah, bisa masuk surga. Gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab. Lanjut. Jadi Ustaz, orang-orang yang merasa punya inner child yang buruk itu, sampai ada luka yang dirasakan, yang akhirnya jadi benci pada yang memberi luka, yaitu orang tua, biasanya inner child itu ya, juga termasuk pada yang tak bisa menerima qada dan qadarnya Allah. Cara agar bisa membantu agar luka masa kecilnya sembuh itu gimana Ustaz? Maafkan. Maafkan. Satu kata mudah diucap, berat di hati. Maafkan. Tapi manakala kondisi hati kita sudah mampu memaafkan, Allah berikan kenikmatan dan kebahagiaan yang luar biasa. Maafkan. Nabi SAW mengatakan di masjid ya, fulan ahli surga. Satu kali. Kemudian di waktu yang lain bilang, fulan ahli surga. Ditunjuk orangnya langsung. Dia ahli surga. Kemudian ditunjuk lagi sampai ketiga kalinya, dia ahli surga. Ibnu Abbas nih ngulang gitu ya. Apa sih spesialnya orang ini sampai Nabi bilang ahli surga, dijamin surga, masuk surga? Dilihat ibadahnya, datang nyedekah sholat, beres sholat, selesai zikir langsung pulang, nggak sunnah dulu. Masuklah dia ke rumahnya, bertamu, menginap di rumahnya. Malam nggak sholat malam, siang juga nggak saum. Subuh datang ke masjid biasa aja, gitu sah. Nggak yang paling pertama. Gitu. Tapi kenapa orang ini teh ya? Kata Nabi masuk surga. Hari pertama dia nggak nemu jawaban, hari kedua dia nggak nemu jawaban, hari ketiga dia nggak nemu jawaban. Akhirnya nanya langsung, paman, paman teh kenapa kok Nabi sampai bilang dijamin masuk surga? Paman itu punya amalan apa? Saya lihat malam nggak sholat, siang nggak saum, ke masjid juga biasa aja waktunya, nggak yang paling awal, kemudian pulang juga sholat sunnah nggak dilakukan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Akhirnya dia kayak bingung. Iya ya, apa ya? Oh, saya punya satu amalan. Sebelum saya tidur, siapapun yang memiliki salah kepada saya maafkan. Jamin masuk surga. Maka yang punya inner child, coba. Kalau mau memaafkan, saran saya, cari sudut pandang lain. Kenapa orang tua mendidik kita seperti itu zaman dulu, saat kita kecil. Ya, cari sudut pandang lain. Cari jalan-jalan husnuzon kita kepada orang tua kita. Akhirnya menguatkan kita untuk memaafkan. Ketika sudah memaafkan tuh, nikmat luar biasa. Menguatkan hati luar biasa. Begitu ya, Teh Hani di sini. Selanjutnya, oh spesialis kejiwaan. Ini ada Ibu Desi. Kalau orang tua kita masih menganggap kepercayaan yang dianut benar, tapi mendekati kemusyrikan, sikap bagaimana yang harus kita lakukan sebagai anak yang harus berbakti kepada orang tua? Harus berbakti kepada orang tua, dan nggak mungkin kita harus ngikutin orang tua yang salah dengan ajaran agama. Ibu, ada yang lebih sukar daripada ibu. Bayangkan, Abu Hudzaifah saat perang Badar itu ada di barisan Nabi bersama Abdullah bin Suhail, sahabatnya yang sama-sama ada di barisan Nabi. Di seberang
Ada Utbah bin Rabi'ah. Ada Utbah bin Rabi'ah yang bapaknya Abu Hudzaifah, yang masih musyrik, tulen musyrik. Kemudian Utbah bin Rabi'ah dibunuh oleh Hamzah di perang Badar. Bayangkan posisi Abu Hudzaifah sedilema apa. Di satu sisi bapaknya dibunuh sama sahabatnya Hamzah yang sama kubu beriman. Dia harus bahagia karena ada orang kafir yang terbunuh di medan perang begitu. Di sisi lain itu bapaknya yang bunuhnya teman saya. Coba bayangkan sedilema apa jadi Abu Hudzaifah. Tapi jauh sebelum perang Badar itu terjadi, Abu Hudzaifah kepergok lagi sholat sama Utbah. Apa yang Abu Hudzaifah katakan? Saya akan tetap berbakti kepadamu, wahai Bapak. Karena Islam perintahkan saya untuk berbakti kepada kalian. Tapi kalau kalian memaksa saya untuk melakukan kesyirikan-kesyirikan yang kalian lakukan, kesalahan-kesalahan ajaran kalian, saya nggak akan ikut. Tapi kalau saya bantu Bapak, saya siapkan air minum Bapak, saya siapkan pakaian Bapak, saya siapkan kendaraan untuk Bapak, saya siapkan rumah untuk Bapak. Saya lakukan itu sebagai bukti kepada orang, bakti kepada orang tua. Tapi kalau mengikuti ajaran-ajaran yang salah, saya nggak bisa. Saking nggak bisanya, saat perang pun ada di kubu yang berbeda. Maka ibu, ketika menghadapi orang tua yang masih seperti itu ya, menjurus-jurus gitu, wah jurus. Menjurus pada kesyirikan, tetaplah berbakti. Itu amanah dari Allah. Siapa tahu di akhir hayatnya itu taubat di tangan kita. Kita nggak tahu. Siapa tahu di akhir hayatnya itu beriman kepada Allah secara kafah karena melalui baktinya kita. Maka teruslah berbakti begitu ya. Jadi berbakti itu bukan menuruti semua apa namanya? Semua perintah orang tua, enggak. Berbakti itu ya memberikan kebaikan-kebaikan untuk orang tua, tindakan-tindakan baik, perkataan baik yang menyenangkan hati orang tua. Tapi untuk mengikuti ajarannya yang keliru tidak begitu. Dan itu berat, nggak mudah, ya, berat sekali, tidak mudah. Tapi harus dilakukan. Malu dong kita sama sahabat-sahabat Nabi yang sampai harus berseberangan dengan orang tuanya di medan jihad karena mempertahankan keimanan. Kita hanya karena nggak enakan sama orang tua, nggak mau ribut, akhirnya kita korbankan pemahaman kita yang sudah kafah, sudah lebih menyeluruh, sudah lebih dulu ngerti. Ya malah ya. Insya Allah suatu saat oleh Allah dibuat faham orang tua kita, terus doakan. Jadi saat melihat orang tua itu belum ke arah keimanan yang kafah, jangan hadirkan rasa benci, hadirkan rasa cinta dan rasa kasih sayang. Jadi saat kita mendoakan itu tulus untuk orang tua itu, dan akhirnya dapat hidayah. Dulu saat Abi pindah dari UIN ke Imarat, sama orang tua tuh nangis luar biasa, nggak setuju. Saya nggak benci mereka nggak setuju sama saya. Saya bilang, suatu saat saya akan jadi tabungan akhirat buat orang tua. Cuman memang jalannya harus gini dulu. Bapak ibu saya sekarang nggak ngerti. 2015, 2014 akhir. Bapak ibu saya sekarang nggak ngerti apa yang saya pahami. Saya juga nggak bisa menyampaikan. Kalau menyampaikan terlalu menyakitkan hati. Orang tua dua-duanya nangis, ya udah, senyum aja. Orang tua nangis, saya senyum. Sampai bapak bilang, jangan senyum atau orang tua lagi nangis teh. Udah dalam hati suatu saat paham kok. Suatu saat paham. Begitu sudah paham, apapun didukung. Gitu. Jadi tidak usah kita repot-repot mendakwahi, ngasih tahu yang benar gini, yang ini. Tunjukkan aja bakti kita. Nanti orang tua lihat kok. Begitu orang tua sudah lihat, nanti orang tua paham dengan sendirinya. Orang tua tuh lebih pintar dari kita, lebih dulu tahu dari kita, lebih berpengalaman dari kita. Nanti dia ngerti. Insya Allah, biiznillah. Ya, yang penting bakti. Kemudian apa lagi nih? Cobanya sangat relate sekali. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan. Amin. Itu saja mungkin dari hati rumah. Selanjutnya silahkan ke Teh Elsa lagi.
Baik, Ustadz mengingat waktu berarti mungkin dicukupkan saja ya Ustadz? Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya, mudah-mudahan dapat bermanfaat, terus mudah-mudahan menjawab juga kegelisahan Teteh Bunda, dan semoga Teteh Bunda dapat mengaplikasikan jawaban dari Ustadz. Baik Amin. Ustadz, ya terima kasih Ustadz, jazakallah khair untuk ilmu yang dibagikan, semoga Ustadz dan keluarga sehat selalu. Dan kami persilahkan kepada Ustadz untuk kembali ke aktivitas sebelumnya atau untuk pamit, mangga. Teh ibu semuanya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Semoga jawaban Ustadz benar-benar bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada Teteh Bunda. Insya Allah nanti Ustadz Rian pun akan mengisi di salah satu kegiatan rangkaian acara di Mabit. Jadi untuk Teteh Bunda yang ikutan acara Mabit, insya Allah nanti akan bertemu Ustadz Rian langsung atau mungkin bisa sempat bersilaturahmi langsung dengan Ustadz. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Teteh Bunda yang sudah hadir di Zoom. Jazakumullah khair. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga kita bisa selalu bersilaturahmi kembali. Ditunggu webinar Daurah Anisa berikutnya dan jangan lupa nanti ikut kajian webinar lagi. Nanti, akan di-share di Instagram atau di grupnya, jadi jangan dulu keluar grup dan dibunyikan lonceng di Instagramnya supaya dapat updatean terbaru dari, Daurah Anisa. Mudah-mudahan kita dapat berkumpul kembali di kajian webinar Daurah Anisa ya, dan mudah-mudahan Teteh, Bunda sehat selalu, sehingga kita bisa bersilaturahmi kembali di webinar Daurah Anisa. Ditampilkan acara mabit sama admin, insya Allah mabitnya ini pengisinya, insya Allah luar biasa. Jadi ditunggu sekali ya kehadirannya. Jangan lupa daftar dulu. Link pendaftarannya nanti ada di Instagram. Baik, Tata Bunda, saya izin pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sesungguhnya kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup perjumpaan malam ini dengan membaca istighfar 3 kali serta doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas ilmunya. Jazakumullah khairan admin sama Tata MC. Wa iya kita Irma. Waalaikumsalam Ustadz. Syukran wa jazakillah. Wa jazakillah atas ilmunya. Wa iya kita Alia. Jazakallah khair Ustadz atas ilmunya. Wa iya kita Yulia. Alhamdulillah jazakallah Ustadz. Barakallahu fikum. Amin. Wa iya kita Sri. Jazakallah khair Ustadz atas ilmunya. Wa iya kita Sylvie. Wa iya Bunda Desi, Ibu Fadil. Amin, amin. Sehat Teteh Bunda, amin. Terima kasih Teh Hani. Jazakillah khair, Teteh Erlin. Oh iya kita Teh. Izin keluar, mangga Teteh. Silahkan Bunda Teteh. Oh iya Teh admin, terima kasih sudah membantu selama ini. Mangga Teh Silvi, terima kasih. Wah iya kita Silvi. Terima kasih kepada Teh admin yang sudah membantu selama ini. Semoga Teh admin sehat selalu, berkah banyak rezeki. Fitri jazakillah khair Teteh. Wa iya kita Fitri. Semoga kita bertemu kembali di webinar Daurah Anisa berikutnya ya. Baik Teteh Bunda, saya pun izin pamit, izin keluar dari ruang Zoom. Semoga kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi kembali di kajian webinar Daurah Anisa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.